Hai semua, selamat datang di Ines Simarmata Channel. Di video kali ini, aku akan membagikan resep risoles isi sayur yang sangat simpel, enak, dan mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Oke, di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Pertama, kita akan menyiapkan daun bawang, kurang lebih 200 gram. Di sini daun bawangnya juga sudah aku iris tipis-tipis. Lalu selanjutnya ada bumbu yang sudah aku haluskan. Di sini berupa 7 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, dan juga 3 buah kemiri. Dan selanjutnya ada kentang sekitar 700 gram yang sudah aku potong dadu, dan juga 350 gram wortel yang sudah aku potong dadu seperti dalam video. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menumis bumbu halus. Tumis bumbu halus dengan menggunakan api yang cenderung sedang sampai berwarna agak kuning kecoklatan. Lalu selanjutnya kita masukkan wortel dan kentang ke dalam tumisan. Setelah menuangkan wortel dan kentang ke dalam tumisan, maka selanjutnya kita aduk sebentar supaya wortel dan kentang bisa tercampur merata bersama dengan bumbu halus yang sudah kita tumis tadi. Dan jangan lupa untuk menambahkan sedikit air putih. Selanjutnya, tumisan akan kita tutup sebentar, kurang lebih sekitar 3 menit supaya wortel dan kentang bisa sedikit setengah matang. Nah, kalau tekstur sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan masukkan perbumbuan berupa garam 2 sendok teh dan lada putih bubuk 2 sendok teh. Kita akan aduk sebentar supaya perbumbuan ini bisa merata di dalam tumisan kita. Lalu selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk sekitar 1 sendok teh. Jangan lupa untuk mengoreksi rasa selalu di bagian akhir. Mau asin, pedas, ataupun manis, semua tergantung dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya, kita tutup lagi sebentar supaya isian sayuran kita matang dan juga untuk mengasatkan air yang ada dalam tumisan. Lalu kita aduk lagi sedikit untuk meratakan semua bahan-bahan yang ada di dalam tumisan. Dan kita bisa menambahkan susu kental manis sekitar 1 sendok makan. Di sini susu kental manis hanya opsional saja ya. Kalau yang nggak suka boleh di skip. Lalu terakhir kita tambahkan 1 sendok makan larutan tepung tapioka. Setelah tumisan sayuran kita bertekstur kental seperti dalam video ini, maka selanjutnya angkat, sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lalu sayuran kita sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kulit risol. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan-bahan kulit risol kita. Di sini saya menggunakan 400 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru dan juga 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu ada 40 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 550 sampai 650 ml air mineral. Lalu aduk semua dengan rata sampai tidak ada lagi bumbu atau tepung yang menggerinjil di dalam adonan kita. Terakhir, campurkan 1,5 sendok makan minyak goreng ke dalam adonan. Aduk kembali adonan supaya semua bahan tercampur dengan rata. Dan jika adonan sudah bertekstur seperti di dalam video, maka kita bisa menyaring adonan dan kita pindahkan ke dalam gelas ukur agar memudahkan kita pada saat nanti menuang adonan ke dalam teflon. Selanjutnya panaskan teflon dan olesi dengan sedikit minyak. Jika sudah panas, lalu tuang adonan sedikit demi sedikit ke dalam teflon. Ratakan adonan seperti di dalam video. Tunggu sebentar. Lalu jika pinggiran adonan sudah mulai mengering dan mengelupas, itu artinya adonan kita sudah matang dan siap untuk diangkat.
Nah, ini dia kulit risol kita sudah jadi. Kalian bisa lihat teksturnya. Sudah saya remukan seperti ini, tapi dia tetap kuat dan tidak robek sedikit pun. Selanjutnya, kita akan menyiapkan bahan celupan untuk risol kita. Di sini saya hanya membutuhkan tepung terigu 200 gram, 350 air mineral, dan setengah sendok teh garam. Teman-teman juga bisa mengganti bahan celupan ini dengan menggunakan kocokan putih telur ya. Selanjutnya kita akan mulai memasukkan isian sayuran ke dalam kulit risol kita. Masukkan 1 sampai 1,5 sendok makan isian sayuran, lalu lipat 1 kali seperti ini. Dan selanjutnya lipat di bagian ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Rapihkan sedikit, lalu digulung 1 kali. Selanjutnya, olesi kulit risol dengan bahan celupan kurang lebih 2-3 oles, lalu gulung dan tutup risol di bagian akhir. Di sini, guna bahan celupan adalah sebagai perekat untuk kulit risol kita supaya tidak lepas pada saat nanti akan digoreng. Selanjutnya, masukkan risol ke dalam bahan celupan, lalu terakhir baluri risol dengan tepung panir ataupun tepung roti. Dan ini dia risol kita setelah selesai digulung. Saya bisa menghasilkan kurang lebih 40 buah kulit risol. Risol ini juga bisa kita simpan di dalam freezer, kurang lebih 1-2 minggu juga masih oke ya. Tahap terakhir adalah dengan menggoreng risol di dalam minyak panas dan dengan api yang cenderung sedang. Menggoreng risol tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Cukup hingga risol berwarna kuning agak kecoklatan, maka risol bisa dibalik, lalu tunggu lagi sekitar mungkin 3-4 menit. Jika sudah matang, risol sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, jika risol sudah berwarna kuning kecoklatan seperti dalam video, maka balik risol secara perlahan, satu demi satu. Lalu tunggu lagi sebentar sekitar 3 menit. Dan risol kita pun sudah siap untuk diangkat. Nah, teman-teman bisa lihat risol kita matang dengan sempurna. Dan isian sayurannya pun sangat lembut dan sangat enak, serta sangat mudah untuk dibuat. Teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai ide jualan maupun ide bisnis kalian di rumah ya. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.